Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan perkuliahan kita, yaitu perkuliahan putusan pengadilan. Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Kemudian selamat berkumpul dengan keluarga yang sudah mudik, atau masih ada yang tidak mudik, atau masih ada yang tertinggal di Bandung. Karena terkendala jarak yang jauh, ya mudah-mudahan bisa menikmati ketidakbersamaan ini, karena tidak bersama-sama bukan berarti sendiri, karena teknologi sekarang memungkinkan untuk orang jadi dekat. Ya. Hari raya tinggal menghitung hari, ya mudah-mudahan sampai pada hari H, yang jelas pada Idul Fitri kali ini jatuh pada tanggal 1 Syawal. Tidak ada perbedaan di antara para ulama dan juga di antara ormas-ormas Islam, ya, bahwa Idul Fitri itu jelas tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah. Baik saudara sekalian, kita akan bahas sebagai pengantar diskusi pada siang hari ini tentang upaya hukum. Ya. Silakan dicermati slide-nya yang akan ditampilkan. Ya. Baik, seperti ini gambar yang akan kita jelaskan, yaitu upaya hukum pertemuan kita ke-11, ya. Ya, nanti kita akan bicarakan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Tapi Bapak hanya mengantar bagian-bagian yang dianggap penting saja. Yang selanjutnya tentang prosedur, kemudian juga tata cara, dasar hukum, dan lain-lain, mungkin bisa Anda baca sendiri, ya. Bapak hanya menjelaskan bagian-bagian yang lain saja, ya, dari apa yang ingin disampaikan pada siang hari ini. Ya. Soal pengertian tata cara pemeriksaan nanti kita ulas singkat-singkat saja. Tapi sebelum itu mari kita lihat problem perkara banding sebetulnya, ya. Problem perkara banding. Sebetulnya kalau kita bicara problem perkara banding, itu setidaknya ada 4, ya. Yang pertama, ini potensi banding akibat perilaku hakim. Ya. Jadi dalam praktek pengadilan itu seringkali atau ditemukan, bukan seringkali, ya, ada keanekaragaman alasan banding yang diajukan oleh para pembanding. Ya. Ada akibat dari perilaku hakim, ya, ini juga potensi untuk diajukan banding, ya. Yang menyimpang karena ada terindikasi kolusi atau KKN, ya, dalam memutus perkara itu, ya, sehingga si pembanding mencari celah, ya. Jadi satu aspek itu. Kemudian ada yang banding karena murni perilaku hakim dalam menjalankan persidangan. Ini dalam persidangannya, jadi bukan karena kecurangan hakim. Kalau ada memang hakim yang curang, ya ada lah, karena hakim juga manusia, ya. Jadi misalnya hakimnya terkesan cuek, tidak serius dalam mengadili perkara, atau kelihatannya ngantuk. Nah, kalau Anda jadi hakim, usahakan tidak ngantuk dalam persidangan. Itu potensi untuk banding ada itu. Atau teleponnya sering berdering ketika sidang berlangsung. Ya. Ada juga karena hakimnya tidak menjalankan hukum acara. Jadi telepon berdering, bisa saja hakimnya ingin mematikan handphone itu, tapi HP-nya berdering, kemudian dia lagi memeriksa, akhirnya dia terganggu. Kan? Terganggu untuk persidangan, ya, atau menjalankan persidangan, ya. Atau juga karena hakimnya tidak menjalankan hukum acara, ya, mengabaikan tahapan-tahapan persidangan dalam mengadili perkara itu. Misalnya tidak memberi kesempatan yang sama, ya,
kepada para pihak untuk mengemukakan jawaban, pembuktian, ya, juga kesimpulan. Nah, ini juga berpotensi untuk banding dari para pihak yang merasa tidak puas dengan sikap hakim ya, karena terindikasi melanggar kode etik profesi hakim. Ya, jadi banyak mempertanyakan hal-hal yang nggak relevan dengan pokok perkara, itu juga bisa potensi banding. Misalnya pas kelihatan, ini yang mau bercerainya misalnya jandanya cantik, tanyalah nomor handphone, tanyalah nomor alamat, ya itu kan nggak relevan. Ya, kalau nggak relevan kayak begitu, itu berpotensi untuk banding. Ya. Hakim atau majelis hakim majelis kelihatannya tidak kompak. Itu juga salah satu masalah yang mendominasi pertanyaan sementara yang lainnya ngantuk atau tidur, ya, nundutan, ya. Ya kayak mahasiswa sama juga kan kalau kuliah ada yang nundutan, mungkin juga ada yang lagi mendengar penjelasan di samping ngantuk-ngantuk, ya. Semua hak tersebut itu di atas yang tadi disebutkan oleh Bapak itu berpotensi putusannya dibanding sekalipun putusan tersebut pada dasarnya telah memenuhi rasa keadilan, ya. Jadi kondisi seperti itulah terutama yang pada dasarnya menyangkut kelalaian yang tidak ada hubungannya dengan beracara, tapi bersifat perilaku, ya. Itu bisa menjadi juga sasaran tembak Komisi Yudisial untuk memohonkan kepada Mahkamah Agung agar hakim seperti tadi itu diberikan sanksi. Yang kedua, potensi banding akibat dari suatu kepentingan kuasa. Nah, ini kuasa, ya kuasa juga meskipun alumni Fakultas Syariah dan Hukum, ya, menjadi kuasa hukum, sama-sama juga manusia kan, tidak luput dari keserakahan, kesalahan, ya. Jadi perkara yang dibanding itu tidak selamanya berawal dari perilaku hakim juga, seperti yang tadi dijelaskan, tapi juga ada tindakan terselubung oleh kuasa hukum, ya, bagi perkara perdata yang, ya, atau bagi perkara yang dia tangani. Nanti dilihat di pasal 1795 KUHP, ya. Jadi yang masih mempunyai kepentingan dibalik memperpanjang perkara ke tingkat yang lebih tinggi. Karena ya ingin memperpanjang proses perkara itu, atau juga terkandung maksud perpanjangan dan penambahan jasa kuasa, ya. Sehingga tidak murni lah sebagai upaya untuk memenangkan perkara atas nama kebenaran dan keadilan. Ya, tapi juga sebagian yang lain tidak mengejar uang jasa, tapi ada rasa malu juga pada klien. Nah, ada juga rasa malu, ya. Misalnya kalah dalam persidangan, sehingga ingin membuktikan sekali lagi untuk membantu kliennya pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, jadi itu potensi banding juga bisa datang dari kuasa. Kemudian yang berikutnya potensi banding dari suatu kepentingan pembanding sendiri. Ya. Misalnya begini, ada banyak pihak yang kalah dalam suatu perkara waris misalnya, ya, lalu menyadari bahwa kekalahan itu sebagai suatu kebenaran sebenarnya. Jadi kalahnya di pengadilan itu sebenarnya betul putusan hakim itu. Tapi kekeh dia ingin banding. Ya. Karena ada kepentingan yang diutamakan dalam masa banding atau kasasi itu, bahkan mungkin melakukan PK agar masa upaya hukum itu berlarut-larut. Ya. Karena tujuannya apa? Menghendaki agar objek sengketa itu terus dipakai berproduksi sebelum diserahkan atas kekalahannya si yang kalah, si tergugat misalnya. Ya. Contoh misalnya, ya, ada sengketa waris di satu daerah, ya, objeknya 2 hektar sawah, ya, itu berproduksi sawah itu 2 kali setahun, ya. Kemudian setelah tergugat itu dikalahkan atau kalah dan putusan pengadilan itu dilengkapi dengan dalil Quran yang mendukung putusan itu, ya, secara sadar sebenarnya tergugat tahu bahwa benar dalil-dalil dan amar putusan itu yang dikeluarkan oleh majelis hakim, ya. Tetapi tetap aja melakukan upaya banding, ya. Apa maksudnya? Bisa saja dia mengatakan, maaf Pak Hakim, saya takut dengan firman Allah dalam putusan itu, lalu
membenarkan putusan itu sebagai putusan yang telah benar, tetapi izinkan saya untuk banding. Karena kalau saya ngajukan banding, itu akan turun 1 tahun putusan buat saya, dan saya masih bisa menggarap objek sawah itu. 2 kali setahun panen. 2 kali kali 12 ton gabah kering, sama dengan 12 ton setahun. Kalau turun putusan banding itu lalu dia kalah lagi, mungkin dia mengajukan kasasi. Kalau putusan kasasinya 2 tahun, berarti 4 kali panen, kali 12 ton, 48 ton. Kalau kalah lagi, dia mengajukan PK. Ya. Karena yang dikejar adalah waktunya. Ya, kalau 6 bulan turun, berarti 12 ton. 1 kali panen 12 ton. Ya, jadi pihak yang kayak begini, ya, dia bisa membeli objek sawah yang disengketakan itu dari hasil panennya. Lalu setelah itu mungkin diserahkan kepada pemiliknya. Ini potensi jahat ya, dari agenda terselubung dengan banding itu. Ya. Kemudian potensi banding dari pihak ketiga. Ya. Ada lagi pihak yang kalah melakukan upaya hukum banding, yaitu dengan merasa kasihan pada pihak yang kalah. Jadi ada pihak ketiga nih. Ya. Jadi ada pihak ketiga yang ngasih ngompori, ya. Dia menduga bahwa dari perkara yang seperti ini sebetulnya nggak perlu kalah. Ya. Biasanya orang-orang yang ya mengerti tentang setengah dari hukum, lalu dia ngompori orang itu, nggak bertanggung jawab, ya dia menyuruh supaya diajukan banding. Ya, sebab ketika ia diminta menjadi saksi dengan berbagai alasan, ia tidak hadir dalam persidangan, padahal pada saat itu dukungannya sangat dibutuhkan, ya si orang ketiga itu. Ya. Jadi emang dia perilakunya ya ingin ngompori aja. Ya. Kalau pihak yang merasa benar itu tidak mampu membuktikan karena alat bukti pihak lawan disembunyikan dan telah diberikan kesempatan juga untuk membuktikan tapi tetap gagal, ya maka dia senang aja untuk melakukan itu. Nah, ini potensi-potensi banding ini menggambarkan bahwa selamanya perkara banding atau upaya hukum banding itu bukan akibat kelalaian atau juga kebodohan atau juga ketidaksopanan hakim dalam mengadili perkara, tapi juga banyak potensi-potensi banding yang muncul dari kuasa, dari pihak pembanding sendiri, bahkan juga dari pihak yang ketiga untuk menjelaskan problem perkara banding ini. Baik, banding sendiri adalah salah satu pihak yang berperkara merasa kalau putusannya itu belum memenuhi rasa keadilan. Jadi nggak puas lah dengan putusan yang pertama. Dengan motif kayak tadi, ya. Ada motif-motif lain ya, selain tidak puas. Ya. Jadi para pihak dapat mengajukan keberatan atas putusan hakim itu untuk diperiksa kembali. Nah, diperiksa kembali ini maka pengadilan banding itu juga sering disebut apa? Pengadilan ulangan. Ya. Pengadilan ulangan di tingkat yang lebih tinggi melalui upaya hukum biasa, ya, maupun upaya hukum luar biasa. Baik. Nah, itu ya yang disebut dengan upaya banding. Ya, tadi pengertiannya sudahlah seperti itu. Ya. Ini ada alur pendaftaran banding. Ya. Nanti Bapak share lah tata cara dan dasar hukum. Mari kita lihat penjelasan panjangnya. Ya. Jadi teknik pemeriksaan perkara perdata pada tingkat banding ini kurang lebih secara umum, ya, pengadilan banding itu adalah pengadilan ulangan kan. Lalu kita bisa tanyakan apa sebenarnya tugas pokok dan fungsi hakim tingkat banding ketika memeriksa perkara. Lalu kedudukan hakim tingkat banding itu terhadap para pihak, gimana teknisnya, ya, bagaimana kalau ada acara prodeo pada tingkat banding, bagaimana tata cara sidang pemujaan putusan pada tingkat banding, lalu bagaimana hakim tingkat banding terhadap putusan hakim tingkat pertama, fungsinya ya. Ya, ini ulasannya singkat saja. Pertama, tadi sudah disebut bahwa banding itu adalah pengadilan ulangan ya.
dalam lingkungan peradilan agama, pengadilan tinggi agama atau juga Mahkamah Syariah Aceh, itu pengadilan tingkat banding di bawah Mahkamah Agung, ya. Kemudian juga PA dan MS Mahkamah Syariah merupakan pengadilan tingkat pertama, ya. PTA atau MSA atau PT dan PT ya, PT dan PT Tun itu adalah pengadilan ulangan. Ya. Pengadilan ulangan ini dia bertugas memeriksa, mempertimbangkan, memutus ulang pada tingkat banding atas perkara yang telah diperiksa, dipertimbangkan, diputus di tingkat pertama mulai dari awal sampai akhir. Ya. Nah, ini yang dimaksud pengadilan banding itu pengadilan ulangan. Ya, jadi meliputi administrasi perkaranya benar tidaknya, syarat formil perkaranya tepat dan tidaknya, ada dadingkah, proses konstateringnya, qualifyingnya, konstituring ya, konstatir, kualifisir, konstituir ya, yang telah dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama. Ya. Itu juga berkaitan dengan yang dimaksud dengan pengadilan ulangan ya, pengadilan ulangan. Kemudian tugas hakim tinggi banding itu sebetulnya membantu para pencari keadilan untuk mengatasi segala rintangan tercapainya keadilan yang sederhana dan biaya ringan. Ini pasal 58 ya, fungsi hakim tinggi banding. Ya. Kalau hakim tinggi banding itu beda pendapat ya dengan hakim tingkat pertama dalam beracara atau dalam mengambil keputusan, maka sebetulnya hakim tingkat banding wajib memberikan pendapatnya. Ya, kalau beda pendapat, dia wajib kasih komentar dalam putusannya tanpa menyalahkan pendapat hakim tingkat pertama. Coba diperiksa nanti kalau Anda baca hakim putusan banding ini, apakah majelis hakim memberikan koreksi atau kesalahan atau tidak. Ya. Apabila hakim tingkat banding berpendapat terdapat kekurangan dalam hakim tingkat pertama yang bersifat administratif, itu harus dilengkapi oleh hakim tingkat banding agar tidak merugikan pencari keadilan. Ya. Jadi kesalahan hakim tingkat pertama dan seluruh jajarannya tidak boleh dibebankan kepada siapa? Kepada para pihak, kepada para pihak mencari keadilan. Tapi ada kalanya, saudara sekalian, itu hakim tingkat banding itu mempunyai pendapat bahwa hakim tingkat pertama salah dalam beracara. Ya, lalu hakim tingkat banding mengadili dengan membatalkan putusan hakim tingkat pertama tanpa disertai dengan mengadili sendiri. Ya. Dalam hal ini sebenarnya hakim tingkat banding ya keliru. Ya. Kenapa keliru? Hakim tingkat banding malah mengadili hakim tingkat pertama, padahal bukan tugasnya kan, betul nggak? Hakim tingkat banding belum atau tidak mengadili pokok perkara ya pada tingkat banding, padahal disitulah tugas pokoknya sebetulnya dia. Nah, hakim tingkat banding membebankan kesalahan hakim tingkat pertama kepada pencari keadilan dengan mengorbankan pencari keadilan karena hakim tingkat banding tidak mengadili pokok perkaranya. Jadi yang dikorbankan banyak. Coba Anda lihatlah nanti mungkin ada perkara-perkara banding yang ada keliru tuh seperti itu. Ya. Oleh karena itu, posisi hakim tingkat banding di hadapan para pihak sama seperti kedudukan hakim tingkat pertama di hadapan para pihak. Ya. Jadi hakim tingkat banding itu sama sebagai juri faksi. Dia melakukan pembuktian, menilai alat bukti, apabila perlu juga ditambah pembuktiannya. Ya. Hukum pembuktian berlaku di tingkat pertama, di tingkat banding juga sama. Ya. Nah, tetapi juga ada perbedaan tentu ya. Dalam hal apa? Misalnya jika hakim tingkat pertama melakukan pemeriksaan perkara pada giliran pertama, maka hakim tingkat banding melakukan pada giliran kedua. Sebagai pengadilan apa tadi? Ulangan. Ya. Yang kedua, pengadilan tingkat banding tidak memerlukan kehadiran siapa? Para pihak. Seperti di pengadilan tingkat pertama. Tapi jika perlu untuk menambah
pemeriksaan, hakim tingkat banding bisa memanggil para pihak untuk hadir di dalam persidangan ulangan ini. Ya. Kemudian acara yang berkaitan dengan kehadiran pihak-pihak berlaku pula pada pemeriksaan tingkat banding, ya, sehingga tidak ada acara gugur, perstek, perzet, ya, sebagaimana di tingkat pertama, karena berkaitan dengan kehadiran para pihak ke persidangan. Jadi nggak ada perstek di tingkat banding, ya. Tingkat banding. Nah, itu posisi dia, hakim tingkat banding terhadap pokok terhadap para pihak, ya. Lalu terhadap pokok perkara, ya, ini atas penetapan keputusan pengadilan dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali undang-undang menentukan lain. Ya. Menentukan lain itu ya perkara yang nggak bisa dibanding. Misalnya perkara permohonan kan nggak bisa, itu harus langsung kasasi. Ya. Atau perkara-perkara yang disebutkan permohonannya nggak ada upaya hukum kecuali kasasi. Ya. Itu nggak boleh. Nah, berdasarkan ketentuan itu, maka perkara yang telah terjadi pada tingkat pertama itu harus diperiksa, dipertimbangkan, diputus ulang di tingkat banding. Ya. Apanya yang diperiksa? Nah, ini posisi hakim tingkat banding terhadap perkara sama. Legal standing-nya diperiksa, posita petitumnya diperiksa, ya. Kehadiran para pihak di persidangan di tingkat pertama juga diperiksa. Ya. Ya, pada tingkat banding, para pihak tidak boleh nambah posita maupun petitum, ya. Hakim banding nanti hanya berkedudukan sebagai judek faksi pada tingkat banding dalam posisi mengadili secara ulang, ya. Oke, itu dua tuh, ya. Posisinya gimana tuh hakim banding terhadap pihak pertama, para pihak, kemudian terhadap pokok perkara. Nah, yang ketiganya atau yang berikutnya posisi hakim banding terhadap hakim tingkat pertama, ya. Jadi sebagai hakim tingkat pemeriksa pertama, hakim tinggi banding itu ya sama judek faksi. Jadi fungsinya sama. Ya. Kalau tingkat banding sependapat dengan tingkat pertama, maka tingkat banding dapat mengambil alih pendapat hakim tingkat pertama menjadi pendapat hakim tinggi. Tapi kalau beda pendapatnya seperti tadi sudah disebutkan, maka hakim tinggi harus menggunakan pendapatnya sendiri, ya, dalam memeriksa, mengomongkan, memutus, mengulang dan lain-lain itu, ya, dan tidak mempergunakan pendapat hakim tingkat pertama. Ya. Jadi tingkat pertama, tingkat banding itu dalam kedudukan di antara mereka itu sama-sama sebagai judek faksi. Ya. Oleh karena itu, hakim tinggi banding tidak berwenang menyatakan kalau hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum. Salah, nggak begitu, ya. Itu coba nanti dilihat masih ada nggak yang begitu tuh. Tapi gimana? Tapi dia hanya menyatakan sependapat atau tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama. Ya. Sebagai hakim tingkat pertama, ya, hakim tinggi banding kan itu adalah apa tadi? Judek faksi, ya, yang sama-sama memeriksa, ya. Nah, tapi hakim tinggi banding bisa saja memperbaiki kinerja hakim tinggi pertama, ya, menurut pendapat hakim tingkat banding. Tapi harus menghormati kemerdekaan hakim tingkat pertama yang melakukan kekuasaan kehakiman. Jadi yang diadili ulang itu apanya? Perkaranya, bukan putusannya. Kalau di tingkat banding. Ya. Oke, itu ya. Satu lah tentang posisinya. Nah, tadi sekarang bagaimana cara memeriksanya? Ya, itu yang diperiksa adalah administrasi perkara pada tingkat banding. Ya, surat-surat atau dokumen yang diperiksa yang terhimpun dalam bundel B biasanya, ya. Kalau bundel A kan permohonan, ya. Kemudian administrasi perkara di tingkat banding ini meliputi penetapan majelis hakim diperiksa, penunjukan PP-nya, surat pengiriman berkas banding, pemberitahuan panitera ke pihak-pihak berperkara, salinan resmi putusan PA, pemberitahuan isi putusan kepada para pihak, akte bandingnya, surat kuasa, ya.
Nah, itu bagian dari yang diperiksa oleh majelis hakim. Ya, dan lain-lain ya. Ada mungkin bisa 15 dokumen ya. Syarat formilnya ya, memeriksa syarat formil tingkat pertama, dilihat benar nggak si pemohon banding itu para pihak yang berperkara. Ya. Kalau diajukan oleh kuasa hukum, betul nggak kuasa hukum itu kuasa hukum yang sah, ya, yang memiliki surat kuasa khusus ya untuk mengajukan banding atas nama para pihak ya. Kemudian dia kartu tanda advokatnya juga masih berlaku ya. Itu formil. Lalu diperiksa juga benar nggak diajukan ke pengadilan agama yang memutus perkara. Ya. Jadi diajukannya dari pengadilan yang memutus perkara. Ya, misalnya putusnya di pengadilan pertama A, kemudian diajukan dari pengadilan pertama B, nggak bisa itu. Ya, memang analisis secara formil. Panjar biaya bandingnya sudah dibayar atau belum? Ya. Kemudian kecuali sudah ada izin perdeo ya, tidak bayar. Ya, telah dibuat akta banding yang ditandatangani oleh pembandingnya apa belum? Ya. Putusan yang dimohonkan banding itu termasuk putusan yang dapat dimintakan banding atau tidak? Ya. Seperti tadi, ya, bukan perkara yang permohonan. Ya. Ya, apabila permohonan syarat formil banding ini terpenuhi, maka hakim tingkat banding akan menjatuhkan putusan bahwa permohonan banding dinyatakan secara formal. Ya, kalau tidak terpenuhi ya tidak diterima, kalau terpenuhi ya diterima. Ya. Nah, kalau yang secara formil nggak lengkap yang tadi, maka putusan tersebut menjadi putusan akhir, nggak diterima nih, ya, karena syarat-syaratnya kurang. Ya. Maka yang berlaku putusan tingkat pertama. Kemudian memeriksa administrasi perkara pada tingkat pertama, memeriksa syarat formil perkara, ya, memeriksa dan memutus jenis dan pokok perkara. Ya. Nah itu memeriksa upaya damai sama nih, ya, tentang mediasi. Ya. Memeriksa eksepsi kalau ada, memeriksa provisi, apalagi sita, permohonan sita kalau ada, petitumnya diperiksa, ya. Jadi apakah hakim tingkat pertama sudah memeriksa, mempertimbangkan, memutus semua petitum atau belum? Nah nanti apabila sudah dilakukan, ya, dan hakim tinggi sependapat, maka diambil alih menjadi pendapat hakim tingkat banding. Positanya juga sama diperiksa, alat buktinya sama, fakta hukumnya diperiksa, pertimbangan hukum untuk masing-masing posita juga diperiksa, ya, mempertimbangkan ulang pertimbangan hakim tingkat pertama, ya. Jadi diulang pertimbangannya. Apabila hakim tinggi banding sependapat, maka diambil alih. Kalau tidak, maka mengenyampingkan pertimbangan hakim tingkat banding. Ya. Terus sampai membuat kesimpulan, ya, dan lain-lain dalam perkara yang sudah diperiksa oleh majelis tingkat pertama. Dia perkaranya diperiksa, mengambil keputusan atau membuat putusan yang dia juga diperiksa. Ya. Jadi hakim tinggi banding membuat amar putusan sesuai dengan apa yang dipertimbangkan. Ya. Amar putusan tingkat banding itu ada 3. Amar tentang diterima permohonan banding, amarnya terima. Amar tentang pokok perkara sebagai wujud pengadilan ulangan yang telah diputuskan oleh tingkat pertama, dan amar tentang biaya perkara. Ya. Itu mengambil keputusan di tingkat banding. Oke. Demikian mungkin ya yang terkait dengan bagaimana tata cara pemeriksaan perkara, ya, yang dilakukan dalam majelis banding, ya, sehingga putusan banding ini sama dengan putusan, ya, sama untuk membela kepentingan para pihak, ya, ya. Sedikit ada ulasan soal putusan tingkat banding, ya. Putusan pengadilan tingkat pertama itu bisa dibatalkan oleh putusan pengadilan tingkat banding kalau melanggar ketentuan hukum yang diancam dengan batalnya putusan. Ya. Jadi
batal putusannya, tidak mediasi, nah itu batal. Ya, melanggar hukum ketentuan itu. Ya, itu putusan bisa dibatalkan. Atau hakim tingkat banding nggak sependapat dengan putusan tingkat pertama, sebagian atau keseluruhan, itu bisa dibatalkan. Atau putusan tingkat pertama tidak berdasarkan apa? Fakta. Tidak konsisten antara pertimbangan itu dengan pertimbangan yang lain. Ya, itu bisa saja dibatalkan. Ya. Lalu amar putusannya itu bisa diterima atau tidak, diterima atau tidak diterima. Ya. Pada pokok perkara itu menjawab seluruh petitum, termasuk amar biaya perkara pada tingkat pertama, lalu mengenai biaya perkara di tingkat banding. Contoh misalnya nih, dilihat nanti, menyatakan permohonan banding untuk pemeriksaan ulangan pada tingkat banding dapat diterima. Membatalkan putusan pengadilan anu dengan mengadili sendiri, mengabulkan gugatan. Memberi izin, menghukum tergugat, membebankan biaya perkara. Nah, itu ya contoh diantara pemeriksaan di tingkat banding ya, yang tadi sudah dijelaskan ya. Baik, ini selainnya nanti sebagian Bapak kirim lah ya, untuk secara ini sudah ditulis beberapa poin pemeriksaan tingkat banding ya. Baik, Bapak kira itu dulu ya penjelasan tentang upaya hukum yang akan Anda diskusikan dengan teman-teman Anda pada siang hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan didiskusikan di grup. Ya, dan nggak tahu nih, ini apakah pertemuan terakhir atau masih ada satu kali lagi untuk minggu depan gitu? Ya, kita nanti lihat lah ya. Kalau yang belum selesai bikin kuehnya, ya selesaikan dari sekarang. Sebab Lebaran masih 1 Syawal. Baik, saudara sekalian, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah, ya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.